Dan seorang pria yang tadinya gua kira ayahnya Gani tiba-tiba datang. Dan ternyata dia bukan Vikram ayahnya Gani, tapi dia adalah Vijendra. Vikram adalah juara tinju di daerahnya. Bukan hanya juara, Vikram juga olahraga murahan. Dan mereka menolak mengeluarkan uang. ప్రాక్టీస్ లో ఫెసిలిటీస్ లేక కెరీర్ ఎండ్ అయిపోవడం ఏంటి సార్? బాక్సింగ్ లో దెబ్బలు తగులుతాయనే క్లారిటీ మాకుంది సార్. చిల్లర లేదు, చిల్లరే లేదు. చిల్లర ఉందా తెలుసా? ఏం చేస్తాం సార్? ఏం చేస్తాం? Di sini Vikram sangat marah. Namun tangan kanan sekaligus pelatih Vikram yang bernama Eswar datang dan meredam amarah Vikram. ఏం చేస్తాం సార్? ఏం చేస్తాం? వేడిగా టీ చెప్పు. ఓకే సార్. తలపోటు తీసుకు కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. Di sini Eswar mengatakan, jika tinju ingin mendapat pengakuan dari daerahnya, satu-satunya jalan adalah Vikram harus bisa menjadi juara nasional. Karena jika ngelabrak pemerintah daerah, gak akan ada gunanya. Menyadari hal itu, semangat Vikram pun menjadi berkobar. Dan di keesokan harinya, Vikram pun memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya dan memilih fokus di dunia tinju. జాబ్కి లైఫ్ లో ఒక సెక్యూరిటీగా ఉంటుందని వస్తారు. ఎవరు పట్టించుకునే ఆ బాక్సింగ్ కోసం ఇంత మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ వదులుకుంటాం. ఆటకు అడ్డంగా ఉన్న ఈ జాబ్ నాకు అవసరం దేశం కోసం గెలవాలనే పిచ్చి. Sesampainya di rumah, Vikram menceritakan semua keputusannya pada sang istri. Dan dia juga menyampaikan keinginannya untuk membuat sebuah platform yang mana di platform itu nantinya tak akan ada lagi atlet yang tersia-siakan. Semua akan mendapat fasilitas, semua akan bertekad menjadi juara nasional bahkan internasional. Dan platform itu akan diberi nama Bharat Boxing Academy. భారత్ బాక్సింగ్ అకాడమీ. అక్కడ ఈ రోజు అలాంటి వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. బాక్సింగ్ లో భారతదేశం గర్వపడేలా చేస్తారు. Di keesokan harinya, Vikram dan Eswar mendatangi pendaftaran kejuaraan tinju nasional. Dan pagi itu, mereka melihat sang juara bertahan yang tak lain adalah Vijendra. Very aggressive. Sponsor చేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఇతనికి స్పాన్సర్ చేస్తారు. Dan setelahnya, pertandingan kualifikasi Vikram pun dimulai. Singkatnya, Vikram pun masuk final dan akan bertemu dengan Vijendra. Namun beberapa hari sebelum bertanding, Vikram dan Eswar melakukan pertemuan dengan bos salah satu sponsor terbesar. Sebut saja dia Kakek Sugianto, adiknya Kakek Sugiono. We are national sponsors. Sinha kuda meme sponsor. Congrats Vikram. Awalnya Kakek Sugianto mengucapkan selamat pada Vikram akan pencapaiannya yang berhasil masuk ke final. Namun di sini Kakek Sugianto meminta Vikram untuk mengalah karena tahun ini mereka sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk mensponsori Vijendra. Dan mereka berjanji tahun depan akan mensponsori Vikram secara penuh dan Vikram akan menjadi juara tinju di tahun depan. Finals lo Vikram ఓడిపోవాలి. ఈ గేమ్ గెలవకపోతే మేము చాలా లాస్ అవుతాం. Next year Vikram ని మేమే స్పాన్సర్ చేస్తాం. Di sini Vikram pun emosi karena merasa dipermainkan. Bahkan bodyguard Kakek Sugianto yang sok kebal pun dihajar Vikram sampai sesak berak. Dan hal itu membuat sang kakek ketakutan. Untungnya di sini ada Eswar yang berhasil menenangkan Vikram. Eswar yang juga marah pun langsung mengusir Kakek Sugianto pergi dari markas mereka. ఏంటంటే మన గెలుపు కన్ఫర్మ్డ్. ఇంకా దీన్ని ఇష్యూ చేస్తే స్పోర్ట్స్ అథారిటీ కంప్లైంట్ చేయాలి. Hari pun berganti dan pertandingan final pun tiba. Vikram dan Vijendra sudah naik ke atas ring dan tanpa basa-basi pertarungan pun dimulai. Terlihat di ronde 1 sampai 3 Vikram bisa membuat Vijendra kewalahan. Begitu juga di awal ronde keempat, Vikram masih bisa menghajar Vijendra. Namun di pertengahan ronde keempat, konsentrasi Vikram tiba-tiba mulai hilang dan Vijendra pun menghajar Vikram habis-habisan. Dan Vikram pun KO.
Di malam harinya, Vijendra pun merayakan kemenangannya dengan minum temulawak. Namun di tengah acara itu, tiba-tiba Eswar datang dan menghampiri Vijendra. Bukan hanya itu, ternyata kakek Sugianto juga ada di sana. Kakek Sugianto meminta Vijendra untuk berterima kasih pada Eswar karena ternyata kemenangan Vijendra kemarin adalah berkat bantuan Eswar yang sudah mencampurkan minuman Vikram dengan steroid hingga membuat Vikram celeng dan mudah dikalahkan oleh Vijendra. The man of the day. Thank you so much. లేకపోతే ఇవాళ టూర్నమెంట్ విన్ అయ్యే వాళ్ళమే కాదు. థ్యాంక్స్ అతనికి ఎందుకు? Ternyata sebelum pertandingan, Eswar diam-diam bernegosiasi dengan kakek Sugianto untuk berkonspirasi membuat Vikram kalah jika bayarannya cocok. Di sini Vijendra merasa sangat marah karena faktanya dia hanya jadi juara palsu. Namun Vijendra tidak bisa berbuat apa-apa karena tanpa sengaja Vijendra juga terlibat dalam kejahatan ini. Setelah mengetahui semua ini, Gani pun merasa sangat bersalah karena selama ini dia sudah membenci ayahnya selama 15 tahun. Sesampainya di rumah, Gani menatapi kenangan ayahnya dan mengingat-ingat nasihat dari ayahnya di masa kecil. Keesokan harinya, Gani kembali menjumpai Vijendra di sebuah kafe. Di sini, Gani meminta bantuan Vijendra agar bisa mengikut sertakannya dalam ajang tinju nasional yang kini diberi nama IBL, Indian Boxing League. ఏం మాట్లాడుతున్నావు కానీ? ఆల్రెడీ నాన్న ఎప్పుడు ఆటను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడమని చెప్పేవాడు. కానీ ఇన్ని రోజులు నేను మా నాన్న అంటూనే కాదని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి బాక్స్. Di sini Vijendra tidak bisa berjanji. Namun karena Gani mengatakan ini semua demi ayahnya, Vijendra pun jadi mau membantunya. సార్ మీరు అనుకుంటే నేను ఐపీఎల్ లో పార్టిసిపేట్ చేయగలను. ప్లీజ్ సార్, కాదని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి బాక్సింగ్ ఆడాను. కానీ Setelahnya Vijendra pun menjumpai Menteri Olahraga dan memohon agar larangan tanding pada Gani dicabut. Dan karena yang meminta adalah legenda tinju India, sang menteri pun mengizinkannya. I believe you, Vijender ji. Boxing అంటేనే ఒక ఎమోషనల్ నమ్మకంతో అప్రూవల్ ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Setelah mendapatkan izin, Vijendra pun menelpon Gani dan memintanya untuk bersiap karena dia akan melatih Gani di villa pribadinya di Manali. నేను ట్రైన్ చేస్తా. Your inning starts now. Singkatnya hari itu pun tiba dan Gani pun dilatih dengan keras di sini. Seperti ini latihannya. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Setelah menjalani latihan keras, Gani dan Vijendra pun pergi menyaksikan acara pembukaan IBL. Dan di sini, untuk pertama kalinya, Gani melihat Eswar yang sudah menjadi orang sukses setelah menumbalkan Vikram, ayahnya Gani. Welcome. Keesokan harinya, di kantor, salah satu investor IBL mendatangi Eswar. Dia melaporkan bahwa ada masalah yang mana ternyata IBL belum mendapat izin dari Dewan Penasihat Olahraga, sebut saja Kementerian Olahraga. Dan Eswar pun langsung menelpon Irfan, sang Menteri Olahraga. Namun karena Irfan menganggap Eswar bertindak dengan sesuka hati, Irfan pun tetap tidak mengizinkan IBL. Dan Eswar yang tak terima pun dengan antagonisnya langsung menghabisi Irfan dengan truk karena memang sudah Eswar rencanakan. Singkatnya Irfan pun sudah wafat dan IBL pun bisa diselenggarakan. Dan singkatnya seluruh peserta pun mulai bertarung diiringi musik biduan dangdut India.
Di suatu pagi, para sponsor mengadakan meeting dengan Eswar. Di sini mereka mengkomplain tentang keuntungan yang harus mereka dapat. Di sini Eswar menjelaskan bahwa keuntungan yang akan mereka dapat adalah dengan memanfaatkan pertaruhan penonton. Di sini Eswar sudah datangkan Ucup, pakar pertaruhan terbaik di India. నా డబ్బులు ఎక్కడ ఈశ్వరా ఎప్పుడు వస్తాయి ఎట్టొస్తాయి లాస్ వేగస్ లో జరిగే ఒక్క బాక్సింగ్ మ్యాచ్ మీద ఒక సిచ్యువేషన్ కావాలంతే. Dan tentu saja mereka akan melakukan pengaturan pertandingan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Wih, kayaknya sama nih kayak mafia bola ya. శకున్ చేతిలో పాచికలు మీ చేతిలో ప్లేయర్స్ ఎవరా జనాల్ని ఎలా ప్రొవోక్ చేయాలనేది. Dan mendengar keuntungan yang menggiurkan sekitar 300-400 juta dolar, para sponsor pun terdiam dan mengikuti maunya Eswar. అంతా మీరు నడిపిస్తారన్నమాట. Di suatu malam, saat penjamuan pertarungan tinju, Eswar menemui Vijendra, dan disinilah untuk pertama kalinya Eswar dan Gani dipertemukan. Di sini Eswar mencoba memprovokasi Gani, seolah dialah yang paling berkuasa, karena dialah yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. కలిసిన వెంటనే నా గురించి అంతా చెప్పుంటాడుగా. Namun dengan tenang, Gani menanggapi itu dengan mengatakan agar Eswar jangan sombong, karena dia sedang membawa dosa besar selama 15 tahun. అంటే నీ జీవితంలో 25 ఏళ్ల పాపం ఉంటుంది. వీడంతా నువ్వు నన్ను అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడంలో తప్పు. లైఫ్లో మంచోని గెలుకు. Dan Gani juga mengatakan bahwa setiap kemenangannya akan membuat Eswar semakin ketakutan. Setiap kemenangannya akan membuat Eswar mengingat dosa-dosanya. Dan setiap kemenangannya akan mendekatkan Eswar pada kehancuran. ఓడిపోనన్న అహంకారం ఉంటుంది. ఆ ప్రతి గెలుపుకి నీకు భయం పుట్టేలా చేస్తా. ఈ టోర్నమెంట్లో నీ ఓటమంతా అలానే నీకు గుర్తొచ్చేలా చేస్తా. Singkatnya, Gani pun mulai melakoni pertandingan-pertandingan penyisihannya. Setiap kemenangannya membuat orang-orang semakin kagum, dan benar saja dari kejauhan Eswar pun mulai terlihat ketakutan. Di ruang meeting, Eswar pun mulai mendapatkan desakan dari para sponsor karena kemenangan Gani membuat para sponsor menjadi rugi besar. Eswar pun mulai memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini, dan diam-diam dia melakukan pertemuan dengan Adi membicarakan suatu hal. Dan keesokan harinya, saat Gani sedang jalan dengan Vijendra, tiba-tiba Adi datang untuk berdamai dan meminta maaf pada Gani, karena ternyata Adi sudah mengetahui cerita sebenarnya mengenai ayahnya Gani. Gani yang baik hati pun menerima permintaan maaf itu, dan mereka pun kini sudah berteman. Dan di sini Adi meminta Gani harus bisa menjadi juara mewakili daerah mereka, karena Adi ternyata sudah kalah dari salah satu petarung yang bernama Ivan. Dan singkatnya, di malam harinya, pertandingan semifinal antara Gani melawan Kala pun dimulai. Di ronde pertama, mereka berdua terlihat imbang. Ronde kedua pun dimulai, dan Kala selalu mengincar rusuk Gani. Begitu juga di ronde ketiga, Kala masih terus mengajar rusuk Gani, namun di ujung ronde Gani mengeluarkan jurus pukulan sakti dari Wiro Sableng yang membuat Kala langsung mental. Dan Kala pun kalah. Setelah itu, Gani pun dilarikan ke rumah sakit, dan ternyata Gani mengalami patah rusuk dan akan sangat berbahaya jika masih ikut bertanding.
Di sini Vijendra memutuskan untuk menghentikan pertandingan selanjutnya dan mencoba lagi tahun depan. ఫైనల్స్ ఆడి మళ్ళీ రిబ్స్ మీద దెబ్బ తగిలించుకుంటే బ్లైండ్ ఫోర్స్ డ్యామేజ్ రైట్ ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. Namun tak lama kemudian Eswar pun datang seolah prihatin, padahal dalam hatinya dia menertawakannya. Di sini Eswar mengatakan bahwa dia sudah mengatur semuanya, bahkan tim kalah juga sengaja diatur untuk mencederai Gani. పవర్ నా పొజిషన్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్న నా Eswar juga mengatakan bahwa selanjutnya Gani akan menghadapi petarungnya Eswar yang sudah dilatih di Rusia, dan dia juga orang yang mengalahkan Adi, dan dialah Ivan sang monster. Dan yang lebih mengejutkan, tiba-tiba Eswar juga mengatakan sebuah fakta baru, yang mana ternyata dahulu setelah diberi steroid, sebenarnya Vikram masih terselamatkan di rumah sakit. Namun Eswar membayar dokter untuk menghabisi Vikram hingga akhirnya Vikram pun wafat. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం వస్తుందని వీడి నాన్నే లేపేశాను. Mendengar hal itu, di sini Gani pun emosi dan tidak jadi membatalkan kejuaraannya, dan dia lebih memilih untuk melanjutkan pertempuran ini. ఆల్ ది బెస్ట్ ఛాంప్. Keesokan harinya, sang ibu pun datang menjenguk Gani. Disinilah sang ibu memberi restunya pada Gani untuk bertarung dan memenangkan pertandingan ini. Sang ibu pun berkata, "Ubahlah kemarahanmu menjadi kesabatanmu, masukkan rasa sakitmu ke dalam pukulanmu, dan setiap pukulanmu anggaplah seolah ambisi ayahmu dihidupkan." కోపాన్ని వేగంలో పెట్టు. ఆయన ఆశయాన్ని మళ్ళీ చంపేయడమే. మళ్ళీ ఊపిరి పోసుకోవాలి. Hingga malam final pun tiba, Gani terlihat bersiap di ruangannya. Singkatnya, dengan gagah Gani pun memasuki arena diiringi musik dangdutan. Setelahnya, Ivan pun masuk ke ring diiringi lagu Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan, aku bertemu. Dan singkatnya, pertandingan pun dimulai. Di ronde pertama, Gani terlihat kewalahan karena setiap pukulannya seolah tidak mempan pada Ivan, karena sesungguhnya Ivan sudah menguasai ilmu kebal dari Banten. Memasuki ronde kedua, Ivan mulai melakukan serangannya yang membuat Gani sempat celeng. Setelahnya, Ivan terus melakukan serangan hingga Gani kewalahan dan bel pun dibunyikan. Memasuki ronde ketiga, kembali Gani dihajar habis-habisan oleh Ivan. Namun sesekali Gani mulai bisa melakukan perlawanan. Di ronde keempat, Gani juga masih dihajar oleh Ivan. Namun Gani makin sering melakukan serangan balik daripada ronde sebelumnya. Menyadari Gani yang perlahan sudah mulai bisa menguasai pertandingan, dari arah jauh Eswar memberi kode pada Adi untuk melakukan sesuatu. Yang mana ternyata kemarin saat bertemu dengan Adi, Eswar meminta Adi untuk memasukkan steroid di minuman Gani. Dan dengan cepat Adi memberikannya pada Gani, dan Gani pun meminumnya. Dan singkatnya, ronde kelima pun dimulai.
Di ronde kelima ini, mereka terlihat seimbang, namun Ivan membenturkan kepalanya ke arah Gani dan tiba-tiba Gani mulai oleng dan pandangannya mulai kabur. Meski begitu, pertandingan pun kembali dilanjutkan. Evan pun menghajar Gani habis-habisan dan sebuah pukulan berhasil membuat Gani tumbang seperti tumbangnya sang ayah dahulu. Wasit pun mulai menghitung. Namun dalam setengah sadarnya, Gani teringat semua masa lalunya yang membuat dia kembali bertekad dan berhasil bangkit kembali. వాడటం కన్ఫర్మ్ ఓడటం కన్ఫర్మ్ చావడం గెలుస్తాను కోచ్, తప్పకుండా గెలుస్తాను. ఈ నాన్న ఆశయం మళ్ళీ ఊపిరి పోసుకోవాలి. Gani kembali dihajar habis-habisan, namun untungnya bel berbunyi dan Gani terselamatkan. Di sini, Vijendra meminta Gani untuk menyerah saja. Namun karena Gani tidak mau, Vijendra pun menyuruh Gani untuk mengeluarkan jurus ajian Pancasona agar dia kebal dipukul, serta pukulan reka gunung untuk mengalahkan Ivan. Dan singkatnya, ronde ke-6 pun dimulai. Benar saja, kali ini Gani benar-benar seperti kebal dipukul. Bahkan dia minta tambah lagi, dan lagi. Dan tak lupa, Gani juga melakukan serangan balasan. Dan dengan pukulan overcut reka gunung dari bawah, Gani berhasil membuat Ivan mental dan tumbang. Di sini Ivan berusaha bangkit lagi, namun rasa sakit yang seperti ditinggal mantan membuat Ivan kembali terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan Gani pun menang. Gani pun berselebrasi dengan meriah, sementara Eswar wajahnya terlihat kesal seperti menahan mules di dalam bus. Setelah pertandingan, Eswar pun dituntut oleh para petarung dan para sponsornya yang membuatnya terlihat tertekan. Make it fast, Ishwar. Tak lama kemudian, Gani pun datang dan memprovokasi Eswar. Di sini, Gani juga menceritakan bahwa Adi tidak pernah menaruh steroid pada minuman Gani. Karena ternyata Gani sudah menyuruh Adi untuk berpura-pura menuruti semua pemohon Eswar untuk menjebaknya. Gani juga menyuruh Eswar untuk bersiap-siap ditangkap polisi. Karena dulu saat Eswar bercerita tentang caranya menghabisi ayah Gani, sesungguhnya saat itu Vijendra sudah merekam semua perkataan Eswar dan rekaman itu sudah dijadikan barang bukti kuat untuk menangkap Eswar. ఆ రోజు ఈశ్వర్నాథ్ ఆయన్కి మ్యాచ్ లో స్టీరాయిడ్ సంబంధించిన సాక్ష్యం నా దగ్గర. Dan dengan ngerinya, Gani menanyakan apakah Eswar kenal Karma? Karma tak mengampuni siapapun, dan Karma itu datang padamu dalam bentuk aku. Setelahnya Gani pun pergi meninggalkan Eswar. Dan tak lama kemudian Eswar yang kebanyakan tekanan serta kebanyakan minum pun ujuk-ujuk jatuh dan modar. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Gani meresmikan impian ayahnya itu, yaitu mendirikan platform tinju yang diberi nama Bara Boxing Academy. Dan film pun tamat.
Wih, asli. Wah, merinding, dengernya merinding pas emaknya ngasih restu. Apalagi waktu dia bilang karma itu datang dalam bentuk aku. Asli guys, merinding banget, keren banget di film. Aduh, keren parah. Oke guys, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar, kasih tahu gua. Buat kalian yang mau kirim-kirim salam juga bisa ya, tulis di kolom komentar. Insya Allah di video selanjutnya bakal gua bacain. Oke, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.